tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang cerah. Tuhan, jika saat ini kami akan memulai ibadah chapel, kami mau siapkan lidah bibir kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan kami mau siapkan telinga dan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Pimpin Tuhan ibadah chapel hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Hai anak-anak, selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali lagi chapel bersama, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok.
Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari dan mempercayai firman itu. Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kitab Roma 10 ayat 17. Iya, halo anak-anak. Video yang kalian tonton tadi adalah perumpamaan seorang penabur. Perumpamaan inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Perumpamaan ini menceritakan tentang seorang penabur benih yang sedang menaburkan benihnya. Ada 4 jenis tanah yang disebutkan dalam perumpamaan ini. Yang pertama, sebagian benih yang jatuh di tanah pinggir jalan. Namun benih itu diinjak orang dan dimakan habis oleh burung. Yang kedua, sebagian benih lagi yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, di mana benih itu bertumbuh dengan cepat, tapi segera layu dan kering karena tidak berakar dan tidak mendapat air. Yang ketiga, sebagian benih yang jatuh di tanah bersemak duri, tetapi benih itu terhimpit semak berduri hingga mati dan tidak berbuah. Dan yang keempat, sebagian benih lagi yang jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Tanah di pinggir jalan melambangkan hati orang yang tidak mengerti firman Tuhan yang dikabarkan. Lalu datanglah iblis merampas firman tersebut dari hatinya dengan tujuan supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Tanah yang berbatu-batu melambangkan hati orang yang mendengar firman tersebut, menerimanya, namun ia tidak tahan dalam pencobaan. Dan dalam masa pencobaan, ia berbalik dari jalan yang benar. Tanah bersemak duri melambangkan hati orang yang mendengarkan firman tersebut, tetapi kesenangan atau kesesahan hidup membuat dirinya tidak berbuah. Dan yang terakhir, tanah yang baik melambangkan hati orang yang mendengar firman tersebut, memahaminya, menyimpannya dalam hati, dan mengeluarkan buah. Tuhan rindu hati kita seperti tanah yang baik, yang menyambut firman-Nya, menyimpan firman-Nya, mengerti firman-Nya di dalam hati kita, dan akhirnya kita dapat menghasilkan buah di dalam keseharian hidup kita. Mari anak-anak, kita memohon Roh Kudus-Nya menolong kita, memimpin kita, serta membentuk hidup kita seturut dengan cara Tuhan, waktu Tuhan, dan kehendak Tuhan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kesempatan yang telah Engkau berikan, dan terima kasih atas segala sesuatu yang telah Engkau lakukan dan berikan untuk kami. Berkatilah kami Tuhan, agar kami bisa memahami bahwa Alkitab adalah perkataan-Mu yang nyata, dan Engkau yang berkuasa di kehidupan kami. Bantulah kami mengerti dan memahami bahwa firman-Mu yang hidup ini Tuhan adalah perkataan-Mu.
Dan bimbinglah kami agar kami semua dapat menjadi manusia-manusia yang setia akan firman dan perkataan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa, amin.